Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 84. Sedangkan Senja hanya bisa menatap langkah sang suami yang berjalan tegap menuju toko serabi itu. Wajahnya satar dengan sangat apik menjaga wibawanya. Sekilas ia tak menyadari bahwa laki-laki itu tadi sempat menggodanya hingga membuat jengkel. Sambil menunggu Fauzan yang memesan serabi, mata Senja tiba-tiba tertuju pada sebuah gerobak barang bekas yang ditarik oleh sepasang orang parubaya. Tak lupa di dalam gerobak itu pun ada 3 orang anak kecil yang saling bercengkerama. Senangnya bercengkerama seperti itu. Apa mereka bahagia berada di posisi seperti itu? Gumam Senja berkaca-kaca. Tak terasa keromantisan dari keluarga yang berada di gerobak kecil itu malah membuat Senja begitu iri. Tetesan air mata mengalir cukup membasahi pipi Senja lagi. Kebahagiaan itu, senyuman tawa mereka, sangat membuatnya iri. Tak lama kemudian, Fauzan pun selesai dengan pesanannya. Saat masuk ke dalam mobil, alangkah terkejutnya ia saat melihat kondisi sang istri yang kembali drop. Sayang, ini udah selesai pesanan kamu nih, serabi coklat keju dan rasa srikaya. Aromanya aja udah bikin lapar ya. Menggugah banget. Nih kamu cobain dulu Gi, seru Fauzan belum melihat sang istri. Fauzan kembali melihat wajah sang istri yang kembali pucat pasi. Ia begitu terkejut hingga tak percaya dengan hal yang ia lihat saat itu. Padahal keinginan sang istri sudah ia penuhi dan sebelumnya juga senyuman sudah terpancar, lalu mengapa seperti ini lagi? Sayang, ya Allah, sayang kamu kenapa? Kamu ngerasain sakit lagi? Apa yang sakit sayang? Bilang sama aku, cemas Fauzan sambil menggenggam tangan Senja. Gak ada yang sakit, sayang. Aku cuma iri. Maafin aku ya. Aku terharu aja ngeliat mereka. Aku iri dengan kebahagiaan mereka, ucap Senja sambil menunjuk keluarga dalam gerobak yang di pinggir jalan tadi. Fauzan melihat apa yang ditunjuk oleh sang belahan jiwa. Dilihatnya dengan begitu terenyuh, bahwa ada keluarga kecil dengan ketiga anaknya berada di sebuah gerobak kecil. Bersama barang-barang bekas temuannya. Mereka terpantau sejenak melepas lelah dan beristirahat di pinggir jalan, tanpa cemilan. Apa yang kamu iri dari mereka, sayang? Tanya Fauzan sambil menyeka air mata istrinya. Mereka punya anak. Mereka bisa bercengkerama dengan anak-anak mereka. Sepertinya mereka juga memiliki keluarga yang utuh.
bukan keluarga yang terus-menerus mengedepankan yang namanya harta. Ucap Senja sesekali memejamkan matanya. Fauzan terkesima dengan ucapan Senja yang mulai menyadari kesalahan dengan selalu membela Aksa. Harta, apakah hal itu akan selalu dan terus-menerus menjadi alasan untuk seseorang berbuat jahat dan nekat? Sayang, jangan kamu melihat sesuatu hal hanya dari satu sisi aja. Apa yang kamu lihat belum tentu tepat sasaran seperti apa yang mereka rasakan. Coba aja kamu buktiin sendiri. Sekarang kamu ke sana, kamu samperin mereka, lalu kamu bilang, kamu ungkapin semuanya yang kamu rasain sekarang. Kalau kamu itu iri banget dengan kebahagiaan mereka yang terlihat lebih sempurna. Aku yakin banget respon mereka pasti cuma tertawa ngeliat kamu. Sayang, bukan mereka yang terlihat lebih beruntung, tapi hanya aja kamu yang kurang bersyukur dengan semua yang kamu miliki. Senja tersontak dalam batinnya saat mendengar ucapan sang suami. Begitu mendalam, seolah terasa tertampar. Dengan segala keterbatasan hidup, mereka mampu menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Bahkan hingga membuat orang lain merasa iri. Iya sih, emang kamu benar. Mereka punya apa yang kita gak punya. Tapi apakah mereka juga punya segala apapun yang kita punya sekarang? Kebahagiaan mereka dengan anak-anaknya itu kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Di tempat ternyaman bagi mereka, meskipun tidak bagi sebagian orang. Sedangkan kamu, kalau dilihat dari sisi pandang mereka, yang ada justru mereka yang iri dengan kamu, dengan apa yang kamu miliki, posisi kamu, keadaan kamu, semuanya sayang, ungkap Fauzan menasehati. Tapi kan, sepertinya mereka terlihat lebih bahagia dari aku. Sepertinya dia juga gak bermasalah kalau gak memiliki kemewahan seperti apa yang kita punya, Fauzan. Sanggah Senja sambil melihat sekelilingnya. Nyatanya mahalnya harga kendaraan yang ia tumpangi, tak berarti apa-apa tanpa adanya senyum. Mewahnya barang-barang yang mereka gunakan, nyatanya juga tak sebanding dengan berharganya kebahagiaan mereka. Udah, bisa dengerin aku sekarang? Sayang, hidup itu bukan hanya selalu tentang perbandingan. Jangan terus-menerus membandingkan hidup kamu dengan mereka, atau dengan siapapun. Setiap orang memiliki kapasitasnya sendiri untuk bahagia. Kalau semua orang menjadi baik, kalau semua orang punya alasan yang sama untuk bahagia, lalu dari mana kita bisa introspeksi diri? Lalu dengan alasan apa yang bisa bikin kita bersyukur di setiap waktu? Coba deh kamu pikir, seru Fauzan menyadarkan sang istri. Senja terdiam mendengar segala asupan nasihat dari sang suami. Ada benarnya juga, ia memang merasa sakit, kehilangan. Semua itu tentang hal yang menyakitkan. Tapi ia juga sudah melupakan untuk bersyukur bahwa masih banyak hal bahagia yang ia miliki. Allah memperlihatkan kebahagiaan mereka pada kamu itu bukan artinya Allah pengen kamu menyesali dengan segala yang terjadi. Tapi karena Allah pengen kamu jauh lebih bersyukur lagi daripada ini. Setelah menyadari kekeliruannya, untuk yang kesekian kalinya, akhirnya Senja merasa tertampar lagi. Ia memang salah. Tak cukup bersyukur, namun beruntungnya,
Sang suami masih selalu sabar dalam menyadari sang istri. Sayangnya setiap manusia ada masalahnya masing-masing. Kita gak bisa menilai hidup orang lain itu lebih buruk atau lebih bahagia daripada kita. Beda-beda masalahnya. Ada yang hidupnya bergelimangan harta, tapi diuji dengan anak. Ada yang udah punya anak tapi anaknya malah memiliki pergaulan yang buruk. Ada yang anaknya soleh banget, tapi diuji dengan mertua yang kurang bersahabat. Ada yang mertuanya sangat baik, tapi diuji dengan tetangga yang sangat rewel. Beda permasalahan setiap manusia, sayang. Fauzan mengusap pipi sang belahan jiwa dengan amat lembut dan berhati-hati. Ia menyeka basahnya pipi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berhati-hati karena jika tidak, akan ada hati yang hancur untuk kesekian kalinya. Kamu tahu gak kenapa bisa begitu, sayang? Karena Allah itu tahu, selalu tahu, dan pasti tahu. Hal mana aja dan hal yang seperti apa aja yang akan membuat kamu menjadi lebih kuat dari sekarang. Anggap aja itu sebagai langkah untuk pendewasaan pribadi kita, sayang, ucap Fauzan melanjutkan. Senja merentangkan tangannya untuk memeluk sang suami. Ia mengelungkan tangannya di leher sang suami untuk menumpahkan segenap rasa yang selalu mengganjal sanubarinya. Aku cuma takut aja, Fauzan. Aku takut suatu saat akan ada yang pergi lagi dari kehidupan aku karena masalah yang sebenarnya itu-itu aja. Aku takut akan ada target lain yang sedang diincar. Lirik senja melemah. Sayang, kamu boleh kok punya rasa takut seperti itu. Boleh banget, manusiawi itu namanya. Tapi kamu juga harus ingat kalau sekarang kamu udah punya seseorang yang akan menemani kamu melawan semua rasa takut kamu itu. Aku pasti menemani kamu, sayang. Aku selalu di sini. Aku mau kamu selalu menumpahkan rasa kekhawatiran kamu itu ke aku. Dengan tangan yang masih mengalungkan ke tubuh sang suami, senja sejenak menatap dalam wajah sang suami. Di luar sana, ia selalu menjadi sosok yang menakutkan oleh siapapun. Karyawannya, pesaing bisnisnya atau siapapun yang mengenalnya. Tapi entah mengapa, jika di depan wajah senja, Fauzan selalu berubah menjadi lembut dan begitu hangat. Terima kasih sayang, udah nyadarin aku. Padahal kamu udah sering banget nasehatin aku kayak gini. Tapi karena emang aku aja yang terlalu keras kepala, makanya gak bisa bersyukur. Maafin aku ya, lirik senja sambil sesegukan. Jangan nangis sayang. Manusia tempatnya salah. Kalau salah terus juga gak baik sih hehe. Tapi justru kalau kamu gak salah, berarti istri aku bukan manusia dong. Hehe, bercanda sayang. Gimana kalau kita ngelakuin sesuatu? Aku ada ide, usul Fauzan sambil bergurau kecil untuk menenangkan senja. Jangan yang aneh-aneh ya Fauzan. Jangan macem-macem kamu, ini kan lagi di mobil, bukan di rumah ya, seru senja mulai garang. Fauzan tak menyangka bahwa ucapannya malah dianggap sebagai kata-kata yang vulgar. Padahal ia hanya ingin mengajak sang belahan hati untuk bisa sedikit berbagi kepada mereka. Meski tak banyak kebahagiaan yang bisa mereka bagi,
Karena sebenarnya harta bukan prioritas utama dalam sebuah kebahagiaan. Itu kata mereka yang sudah kaya raya tapi masih belum bisa untuk tersenyum. Apa sih? Suudzon aja kamu tuh. Aku punya ide, gimana kalau kita ngajak mereka untuk makan siang? Kebetulan di sebelah kios ini ada restoran masakan Nusantara kok, pasti mereka suka. Gimana, kamu mau? Tanya Fauzan menawarkan. Beneran boleh begitu? Kamu mengizinkan aku melakukan hal sosial menyenangkan seperti itu? Tanya Senja meyakinkan dengan penuh gembira. Tentu sayang, apapun akan aku lakukan demi bisa mengembalikan senyuman di wajah kamu. Apapun untukmu, sayang. Dua minggu kemudian, setelah menunggu masa pemulihan, akhirnya Clarlista bisa juga membuka perban secara keseluruhan untuk pasien kecelakaan yang dulu pernah ia lakukan tindakan operasi. Ia memang tak mengenali korbannya, bahkan sekretaris dari si korban pun tak bisa menceritakan hal apapun. Hanya sekedar namanya saja, yaitu Araka Setiadi Argandana. Dokter Clarlista, maaf permisi dok, ini sudah waktunya pasien bernama Araka untuk melepaskan perban di seluruh wajahnya dok, ucap suster menghampiri Clarlista. Oh iya, saya hampir lupa. Makasih udah ingetin saya ya sus. Mari kita ke ruang rawatnya sus, ajak Clarlista bergegas. Sesampainya di ruangan rawat Raka, Clarlista hanya bertemu dengan sekretaris si pasien. Bertemu dengan laki-laki bernama Raka, mengingatkan Clarlista dengan hal bodoh yang dulu pernah ia lakukan. Lebih tepatnya tak sengaja ia lakukan. Sebenarnya aku masih ragu, ini Raka mantannya Senja yang pernah aku temui dulu atau bukan ya? Ah, kalau udah berubah struktur wajah kayak gini, mana bisa keingetan? Titik. Lagi pula, yang namanya Raka di dunia ini kan banyak banget, gumam Clarlista menatap lembut Raka dalam balutan perbannya. Perlahan-lahan Clarlista yang dibantu oleh suster pun membuka balutan perban. Sedikit demi sedikit, wajah baru Raka terlihat begitu berbeda dari yang sebelumnya. Bahkan di bagian matanya malah terlihat jauh lebih sipit dengan hidung yang lebih mancung. Hal itu sengaja dilakukan oleh tim dokter bedah karena saat kecelakaan itu, tulang hidung Raka sudah benar-benar dalam keadaan yang cukup parah. Jadi lebih baik rubah total, dengan tidak menghilangkan pola kepala yang sebelumnya, karena memang sudah tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Dibuka matanya pelan-pelan ya Pak. Kalau masih terasa berat, gak usah dipaksakan, seru Clarlista sambil memberikan sebuah cermin pada Raka. Perlahan Raka membuka matanya dengan sangat yakin. Masa pemulihan yang sangat lama, membuatnya merindukan cahaya dengan segala objek yang masuk ke dalam retina matanya. Bapak bisa melihat saya? Apa visual yang Bapak lihat saat ini terasa jernih atau berbayang? Tanya Clarlista sambil memeriksa kondisi mata Raka. Cukup jernih dok, cuma agak terasa pusing aja, jawab Raka memejamkan matanya lagi.
Itu wajar ya, karena Bapak terlalu lama menutup mata dan sekarang mulai kembali melihat lagi. Bapak bisa mengatasinya dengan tidak melihat objek yang bercahaya terang dulu. Timpal Clarlista sambil tersenyum. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.